kita sering berpergian melintasi kota Jakarta, tepatnya jika melewati kawasan Kemayoran, mungkin sebagian dari kita pernah melihat patung ondel-ondel yang berdiri gagah di tengah kota. Ya, monumen tersebut menjadi simbol akan sejarah panjang dari kebudayaan khas Betawi, yaitu ondel-ondel. Kalau kita bicara ondel-ondel, mungkin dahulu lebih dikenal dengan istilah barongan ya. Nah, ini menurut catatan sejarah itu sudah ada di 1605. Seorang pedagang dari Inggris mencatatlah ada kayak semacam pertunjukan yang kita sebut sekarang sebagai ondel-ondel itu. Namanya Edmund Scott ya kan, di 1605 itu. Yang nonton gambar jalannya pada bulak belok, kayak pakaiannya kehujanan, habis pada belok. Pada awalnya ini karena perwujudan ondel-ondel sekarang itu beda dengan pada awalnya yang dulu. Dulu itu menyeramkan karena awalnya itu untuk menolak bala, jadi pembersih kampung seperti itu. Jadi awalnya itu ondel-ondel sebagai boneka raksasa yang ditujukan untuk menolak bala seperti itu, atau pembersih kampung seperti itulah, sehingga wujudnya yang menyeramkan itu. Dahulu kala, ondel-ondel itu sendiri bernama barongan, yang pada awal kedatangannya dibawa oleh pedagang Inggris. Dan pada saat itu, ondel-ondel memang dikenal dengan bentuknya yang seram, bermata sangar, bahkan berwajah merah. Jadi awalnya kan ondel-ondel itu sebagai penolak bala. Pasti didefinisikan yang namanya nolak bala itu wujudnya sangat menyeramkan ya kan, seperti itu. Nah, kita kenal salah satu gubernur Jakarta yang bernama Ali Sadikin ini saat memerintah itu di kurun waktu 66 sampai 70-an. Nah, dia ini mulai menjadikan ondel-ondel sebagai salah satu, belum disebut ikon sih, bagian dari budaya Jakarta seperti itu. Akhirnya di masa Ali Sadikin inilah ondel-ondel itu mulai bertransformasi kita sebut. Jadi yang tadinya wajahnya menyeramkan, nah terus sekarang itu menjadi lebih enak dilihat dan lebih ceria gitu. Nah, sehingga kita kenal wujud ondel-ondel seperti sekarang ini. Eksistensi ondel-ondel juga terkenal sebagai boneka penolak bala, hal-hal jahat, atau penolak roh halus yang mengganggu manusia. Itulah alasan mengapa ondel-ondel dahulu berwajah seram dan memiliki taring pada laki-laki. Pada wajah laki-laki berwarna merah itu melambangkan keberanian dan kegagahan. Lalu pada wanita berwarna putih, yaitu melambangkan kesucian dan keramah tamahan. Di tahun 2017 itu ondel-ondel menjadi ikon Jakarta. Ya, orang selama ini mengenal ondel-ondel di jalan, ya kan? Tapi bagaimana semestinya bagaimana kita menghargai ondel-ondel tersebut sebagai salah satu peninggalan nenek moyang orang Betawi ini, yang semestinya kita memberikan porsi yang layak untuk ondel-ondel seperti itu. Jangan justru ondel-ondel yang kita kenal sekarang dianggap liar kan. Bahkan di beberapa bulan yang lalu saat kita melakukan kegiatan event ondel-ondel, itu pelarangan untuk ondel-ondel main itu justru dilegalkan oleh pemerintah. Nah, jadi ondel-ondel itu bagian dari budaya Betawi, selayaknya dia diberikan tempat seperti itu. Nah, tempat yang seperti apa? Ya, tempat yang semestinya budaya itu dijunjung tinggi seperti itu, khususnya budaya Betawi. Jadi harus diberikan peranan. Ya, misalnya kalau di anak-anak sekolah gitu, misalnya adalah pembuatan semacam maket ondel-ondel kecil,
Jadi di mulok-muloknya pembelajaran di sekolahnya. Terus untuk di pusat-pusat budaya Betawi, souvenir ondel-ondel itu bisa dijadikan salah satu bagian dari promosi budaya. Dan ondel-ondel yang di jalanan pun harus sesuai dengan kelengkapan ondel-ondel dalam seni budaya Betawi itu. Kira-kira seperti itu. Jadi ondel-ondel layaknya tetap diberi tempat seperti itu. Monumen ondel-ondel pertama kali diresmikan pada tanggal 17 Januari 2014. Pembangunan monumen tersebut seperti halnya mensahkan ondel-ondel untuk menjadikan ikon kebudayaan Kota Jakarta dan menegaskan bahwa ondel-ondel adalah salah satu kebudayaan Jakarta yang perlu dilestarikan. Tentang sejarah ini tahun 80-an emang dari Pak Umar. Dari Tanah Tinggi tentang kampung ondel-ondel. Jadi bukan dari sini duluan nih Pak Umar, tapi dia bersatu sama Rahmat. Diteruskan oleh grup-grup bapak saya seperti Sauri, Maman Bewok, Andi, Mami CS tuh berempat. Dia kawan berempat itu masa mudanya kan. Bermain ya? Tepat buat iseng-iseng dia ngedirikan gimana caranya kampung sini ada hiburan buat tolak balak orang-orang yang kagak diinginkan. Kampung Ondel-Ondel yang berlokasi di Kramat Pulo Senen, Kota Jakarta Pusat. Kampung itu telah berdiri sejak tahun 1980 yang dikembangkan oleh masyarakat sekitar pada saat itu sebagai hiburan kampung. Hingga kemudian dikenal sebagai Kampung Ondel-Ondel karena mayoritas masyarakat di sana berprofesi sebagai pengrajin dan pengarak ondel-ondel. Waktu itu dia ngedirikan ondel-ondel. Sebelum itu nama ondel-ondel itu barongan ya. Barongan. Ngedirikannya patungan oleh warga sekitarnya doang. Nah, terus dia buat hajatan, buat sunatan, dan buat event-event. Kalau buat panggilan di pemerintah event gitu. Dan selanjutnya dapat duit dari barongan itu, jadi bagi-bagi ke warga yang patungan. Tetap bagi hasil. Terus di tahun 92 itu agak vakum diteruskan oleh anak-anaknya baru-baru ini dari tahun 2004 sampai 2011 dia melonjak namanya. Dan saya juga melestarikan
buat nasional aja dulu, nggak usah ke luar negeri. Nasional kan artinya itu ke seluruh Indonesia. Apa sih seni budaya Jakarta atau Betawi, ondel-ondel kayak gimana sih? Saya tunjukin melalui ngarak. Biasanya, pada warga kampung sekitar itu mendapatkan panggilan ondel-ondel untuk memeriahkan sebuah acara agar menjadi lebih meriah. Dan hasil dari panggilan ondel-ondel tersebut diberikan kepada warga yang ikut berperan membangun ondel-ondel sampai pada akhirnya vakum di tahun 1992. Kalau di sini buat pesan-pesanan, boleh jadi member juga boleh, mau miniatur sampai yang gede. Kalau buat ondel-ondel sih nggak lama ya, yang penting kayak bambu, kita bikin rangka kayak bambu gitu. Udah diseset, ya sehari kelar. Buat rangkanya doang. Ya paling minimal, paling lambat seminggu. Kalau sekarang masih kayak sekarang pandemi begini, jaga jarak jadi sulit. Ya kita nggak tahu juga ya, namanya nasib. Kalau panggilan udah datang terus. Kalau panggilan jarang juga sih. Member-member yang ada setiap sekali aja kadang-kadang sampai sekarang udah kagak. Gara-gara pandemi ini. Ngaruh banget berarti ya pandemi. Bukan ngaruh lagi. Saya ada kerjaan apa ya saya kerjain, yang penting halal. Karena dia udah seperti kayak pandemi ini sekarang ini nih. Saya jadi bervariasi kan. Daripada dia anak-anak dia kagak bisa makan. Mendingan di sini lo yang nganggur-nganggur, lo mau nyari duit kayak begini, temen gue bisa lo bantu lo nyari duit kayak gini, temen nyari duit kayak gini, lo mau kagak? Gitu. Yang penting dapur ngebul kalau istilah kata Benyamin gitu. Awalnya emang bertaring. Dulu namanya kan barongan. Barongan itu nggak sama kayak ondel-ondel. Kalau barongan itu lebar. Lebar gede ya. Kalau sekarang kan di kayak apa karton. Mukanya biar gimana caranya anak kecil kagak takut, kagak serem. Malah kadang-kadang orang Jawa nyebutnya bukan ondel-ondel, endol-endol. Endul-endul. Ada baru lagi. Ini endol-endol, bukan endol-endol Bu, ini ondel-ondel. Kalau nggak salah dari zaman Ali Sadikin ke siniannya deh. Gimana caranya itu anak kecil kagak takut? Ya perajinnya dari perajin dicoba-coba dari karton-karton, dikartonin gitu. Menariknya saya bisa ngehibur anak kecil gitu. Biar dia seneng. Ya emang sih ya juga ada yang takut juga kan anak kecil. Ya biar dia kagak sawan dikasih pala ondel-ondel itu nih, kembang ondel-ondel. Manis bukannya kain kau, kembang melati jatuh di tanah. Sakit rindu urip bukannya main-main. Sakit rindu bukannya main. Yang kayak di Pakumin ini kan kayak orang ngarak, itu nggak boleh. Katanya ngemis, katanya ngamen. Namanya dulu ondel-ondel kan zaman dulu itu kan keluar masuk gang. Ada yang nyawer, ngarak-ngarak gitu. Kalau dibilang buat di Pakumin kayak begitu mah itu salah. Anak kecil itu jadi kagak tahu, langsung nonton depan live mukanya gitu. Tahunya patung berjalan. Taunya ini ondel-ondel. Kok mainnya di TV doang ngeliatnya. Ya kayak zaman dulu Kak. Coba yang sekarang kan nanti kagak bisa. Udah itu kagak bisa bikin perajinnya nggak bisa, mainnya juga nanti kagak bisa. Jadinya lama-lama punah juga. Punah. Ada yang melestarikan. Iya nggak ada melestarikan, cuma asal kenal doang. Ya kalau harapan saya buat pemerintah ya, kalau dia buat Pakuminnya lah, jangan dipakumin amat lah, kan kasihlah solusinya ke belakang. Kita lihat ke belakang, ada dampaknya gak? Bagi buat ibaratnya rakyatnya, masyarakatnya. Emang bergantung hidup. Iya, lagi kan
di pandemi ini kerjaan susah, bisanya Ji hanya ini doang kemampuannya gitu. Ya saya sih berharap dia ngangkat yang para pengangguran. Biar bisa jadi pekerja pengrajin atau bisa kerjalah bareng panen anaknya. Berniat pengen maju budaya saya, harga jualnya mahal, jangan sampai kalah saing sama budaya luar. Gitu. Ya harapan buat kedepannya, ya mau lebih maju lagi, lebih sukses lagi buat perajin ondel-ondel biar nambah meningkat. Udah lebih dikenal lagi buat pemain ondel-ondelnya, buat perajin ondel-ondel biar meningkat juga. Boneka ondel-ondel ini perlahan dikenal luas seiring semakin banyaknya permintaan saat ada hajatan besar. Kala itu, ondel-ondel berpadu dengan kesenian tanjidor aktif dan menjadi bagian dari acara besar. Hingga pada akhirnya, dibangunlah monumen ondel-ondel sebagai bentuk simbol bahwa ondel-ondel layak menjadi ikon kebudayaan Jakarta. Kampung Ondel-Ondel adalah salah satu dari sekian banyak kampung yang ikut melestarikan ondel-ondel. Pegiat ondel-ondel di sana ikut merasakan perubahan yang terjadi pada ondel-ondel dari masa ke masa. Dan turut serta membantu tampilan ondel-ondel dari yang menyeramkan hingga menyenangkan. Hingga akhirnya bisa dijadikan sebagai mata pencarian utama masyarakat kampung ondel-ondel. Jali bunga sianta, jali bunga sianta, yang matanya jeli, jalannya pulang. Tarik lagi ya, Ting. Monumen ondel-ondel itu kurang lebih 2014. Jadi diperkuat dari Pergub nomor 11 2017 itu sebagai ikon budaya Jakarta. Tapi sudah diperkenalkan oleh pemerintah itu udah dari zamannya Ali Sadikin. Ondel-ondel menjadi bagian budaya Betawi, tapi belum menjadi ikon. Nah, baru menjadi ikon itu ditetapkan di tahun 2017. Pergub nomor 11 tahun 2017 itu. Kalau terkait dengan monumen ondel-ondel di Kemayoran itu sendiri, sebenarnya itu bukan dari pemerintah kota atau pemerintah pusat yang membuat. Nah, itu adalah pengelola kawasan dari Kemayoran yang membuat ondel-ondel seperti itu. Di situ dengan tujuan apa? Ya kita tahu di situ, ya kan, namanya Jalan Benyamin Sueb. Benyamin Sueb juga yang mempopulerkan lagu ondel-ondel di tahun 1980-an, ya kan, seperti itu. Dan juga di situ ada PRJ atau Pekaraya Jakarta sekarang. Nah, sehingga dan di kawasan situ pun juga banyak pengrajin ondel-ondel. Nah, dan salah satunya juga ada perkampungan ondel-ondel di Pasar Gaplok ya, di kawasan Senen. Nah, sehingga ya ondel-ondel, patung ondel-ondel itu dibangun di situ. Tujuannya apa? Dengan adanya patung ondel-ondel tersebut diharapkan juga segala bentuk budaya Betawi itu dapat diangkat, khususnya di UMKM-nya ya, seperti itu. Iya. Lalu ada sumur di ladang. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya bernumpang mandi. Seperti halnya simbol-simbol lain, nah, ondel-ondel ini disimbolkan sebagai salah satu, kita lihat muka yang merah itu kan gagah, berani, putih, suci. Nah, terus simbol-simbol
dari ondel-ondel sendiri itu sebagai kekuatan. Nah, kalau dulu dijadikan sebagai salah satu fungsi penjaga, menjaga itu kan berarti melindungi. Nah, sekarang fungsinya sebagai salah satu entitas. Entitas bagaimana, oh ternyata dari ondel-ondel itu kita bisa mengenal ragam budaya Betawi itu sendiri. Kita tahu sendiri perwujudan ondel-ondel yang dulu sebagai penolak bala itu kan juga sebagai bentuk ekspresi untuk ritualan. Nah, ritus seperti itu. Nah, ritus yang digambarkan sebagai penolak bala kan wujudnya juga harus diwujudkan sebagai yang seram dan lainnya. Nah, setelah dianggap ada catatan terkait dengan wabah yang merebah di Batavia pada masa itu, akhirnya orang-orang Betawi, orang-orang China, bahkan orang-orang Eropa pun menggunakan ondel-ondel tersebut. Makanya fungsi awal ondel-ondel itu sebagai penjaga kampung, ya kan, oleh masyarakat Betawi. Nah, seiring pergeseran, nah kan mistisme udah berubah di era modern. Nah, akhirnya wujud ondel-ondel yang tadinya menyeramkan itu diubah ke yang lebih humanis. Nah, akhirnya kita mengenal ondel-ondel yang sekarang sebagai salah satu kesenian rakyat yang tujuannya sekarang fungsinya menghibur. Nah, saat menghibur juga kan bisa mencari kehidupan untuk ekonomi kan pastinya seperti itu. Nah, yang benar itu adalah saat ondel-ondel itu tidak diputarkan dengan kaset ya seperti sekarang di jalanan, tapi ondel-ondel dengan alat pengiringnya. Ya kita tahu sendiri kan. Nah, bagaimana ondel-ondel yang benar itu yang diperbenarkan untuk ada di jalanan sebenarnya yang seperti itu. Bukan budaya Betawi yang bergeser ke jalanan seperti itu. Monumen ondel-ondel menjadi bangunan yang memiliki peranan yang sangat penting di balik dijadikannya ondel-ondel sebagai ikon kota Jakarta yang kemudian dituangkan dalam Pergub nomor 11 tahun 2017. Pada akhirnya, ondel-ondel tetap akan menjadi kebudayaan yang akan selalu diingat. Monumen ondel-ondel telah menjadi sejarah bagi perjalanan panjang ondel-ondel. Meskipun bangunan itu tidak didirikan 100 tahun lalu, tetapi cerita di baliknya begitu berpengaruh. Bagi kami, sejarah bukan hanya berapa lama telah terjadi, tetapi seberapa pengaruh hal itu pada perubahan. Pintu sayang, puting maling menubruk pintu, sangka kira ada di situ. Puting maling menubruk pintu sayang, puting maling.